Saya mengenal RDAY hari Minggu 9 hari yang lalu, dan saya sangat menyesal mengenal RDAY. Menyesal tidak dari dulu. Karena seperti kemarin yang Ustadz Nijar katakan, kalau Ustadz Nijar itu misalkan kalau lagi suntuk ngaji, beliau menonton film-film yang bersifat komedi. Kalau saya justru menemukan di YouTube RDAY ini sangat-sangat komplit. Satu, mendapatkan ilmu. Yang kedua, mendapatkan penguatan keimanan sekaligus penguatan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat, paling jauh dari Bogor. Sekedar tahadus binimat dulu boleh Pak Haji? Ya. Saya mengenal RDAY hari Minggu 9 hari yang lalu, dan saya sangat menyesal mengenal RDAY. Menyesal tidak dari dulu. Karena seperti kemarin yang Ustadz Nijar katakan, kalau Ustadz Nijar itu misalkan kalau lagi suntuk ngaji, beliau menonton film-film yang bersifat komedi. Kalau saya justru menemukan di YouTube RDAY ini sangat-sangat komplit. Satu, mendapatkan ilmu. Yang kedua, mendapatkan penguatan keimanan sekaligus penguatan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan semangat hidup baru. Karena dengan seringnya melihat video-video dari Pak Haji, belum apa-apa sudah merasakan hidup ini ternyata mudah. Nah, yang keempat ini benar-benar komplit. Setiap melihat YouTube dari RDAY ini, saya selalu bisa ketawa, selalu bisa tersenyum. Komplit benar itu 4 paket Pak Haji. Seperti kita dunia ada barat, timur, utara, selatan. Jadi saya sangat menyesal kenapa tidak dari dulu gitu. Padahal orang paling dekat di Bogor. Coba ketawa dulunya gimana? Ketawanya gimana? Ketawanya kadang kalau lagi sendiri bisa-bisa sampai gitu. Kalau lagi banyak paling senyum-senyum karena kita ngejaga adab juga kan. Coba ketawa lagi. Dan saya jujur aja Pak Haji, sudah sekian tahun hampir jarang-jarang ketawa seperti itu. Sekarang setelah melihat video-video dari Pak Haji, alhamdulillah ketawa tetapi penuh dengan makna. Ketawa tetapi ada ilmunya, ketawa tapi ujung-ujungnya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tahadus binimat, saya jujur aja, saya sering memberi motivator kepada orang lain karena saya waktu itu karena pernah menjadi penggiat di MTR. Seperti kalau Pak Ustadz Nijar kan pembina MTR, kalau saya pernah di penggiat MTR kelas receh-receh gitu kan, yang pada utang-utang pinjol kayak gitulah. Kalau kita ceramah di depan orang, so iya gitu kan. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'Allah wa huwa hasbuh. Kata jangan khawatir Bapak Ibu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal, maka Allah akan memberikan jalan. Tapi setelah itu saya ngomong, tapi gua sendiri belum kelar-kelar udah setahun lebih. Habis itu kita saya memberikan motivasi tahajud segala macam. Bahkan saya sendiri jam 4 baru bisa tahajud gitu kan. Kadang 14 cuma salat subuh. Tapi setelah melihat sungguh dahsyat, saya benar-benar takjub dengan RDAY. Baru melihat YouTube-nya aja. Begitu hari Minggu pagi saya lagi jualan, iseng melihat pertama kali saya lihat tampilan Ustadz Nijar. Saya pikir, Masya Allah, orang umur 36 tahun, jauh 8 tahun di bawah saya umurnya, sudah sebegitu hebat ibadahnya. Lah saya udah lebih tua 8 tahun baru ngejalanin apaan, saya bilang pantesan hidup saya kayak gini. Jadi saya menarik sedikit Pak Haji ke belakang. Jadi perjalanan hidup saya dulu selama 5 tahun saya berkarir dari nol, bisnis. Dalam umur 30 tahun mulai memuncak. Alhamdulillah sudah punya rumah ya lumayan lah. Rumah ukuran 550 meter tanahnya. Dan sampai selama perjalanan 7 tahun bisa dapat Fortuner sampai 2 Honda Jazz gitu kan. Cuman yang saya mau pencerahan dari Pak Haji, sewaktu 5 tahun pertama saya berkarir, itu saya berjamaah jarang. Walaupun memang kalau ninggalkan sholat saya nggak berani. Cuman jarang karena dikontrakan ke masjid itu jauh, berkelok-kelok ngelewatin perumahan penduduk gitu kan. Saya malas gitu kan. Yang kedua, sodako hanya cap 2.000 di jalanan. Tapi ada orang sampai memfitnah saya, katanya saya muja. Karena perkembangannya dalam 5 tahun itu benar-benar dari nol sampai punya rumah, punya mobil, bahkan bisa dibilang rumah di kampung, paling wah di kampung lah gitu kan ya. Tapi setelah begitu saya punya rumah, saya bersyukur sama Allah. Di situ saya mencoba merubah sedrastis mungkin. Berjamaah rajin, bahkan kalau subuh saya borongan mulai tahrim adan sampai jadi imam. Itu subuh borongan. Habis itu salat berjamaah dan sodako pun yang biasanya ke orang tua seketemunya kita mulai bikin target setiap bulan segala macam, ke yayasan,
ke madrasah saya terus, pokoknya ya alhamdulillah ada ditingkatkan. Cuman yang jadi saya butuh pencerahan dari Pak Haji, semenjak saya punya rumah itu, semenjak saya berusaha rajin memperbanyak sedekah, rajin berjamaah, tapi di situ pula saya mulai mengenal yang namanya hutang riba. Nah, di situ kehidupan saya hanya bisa dikatakan terlihat kaya sama orang lain. Tapi kita yang merasakannya itu, bangun tidur itu bukan kayak sekarang setelah saya mendapat pencerahan dari RDI bersyukur segala macam, bukan. Bangun tidur ingat, waduh, setoran bentar lagi, waduh nggak cukup setoran, rumet aja teh. Sama istri sering cekcok, banyak pokoknya. Lama-lama tahun 2011 akhir saya ketemulah yang namanya masyarakat tanpa riba, dan di situ saya punya kesimpulan jangan-jangan ini gara-gara utang riba. Nah, alhamdulillah di situ begitu saya mengenal MTR, saya langsung taubat ekstrim Pak Haji. Mobil-mobil Fortuner yang masih ada kreditan, Honda Jazz, terus truk double, itu saya lepas semua. Dan ke bank ada sisa waktu itu sekitar 2,3 miliaran lah. Saya datang ke bank, saya ngajuin minta pembayaran pokok, alhamdulillah sampai ditunjuk-tunjuk, diintimidasi sama pihak bank. Dan ya setelah melalui proses alhamdulillah saya hanya membayar pokoknya aja sampai sekarang, tinggal sekitar 20% lagi lah. Nah, semenjak itu yang saya butuh penguatan dari Pak Haji ya Pak Haji. Semenjak saya hijrah malah kondisi ekonomi kita semakin terjun bebas gitu. Bahkan mengalami satu titik, suatu hari, suatu waktu lah gitu kan. Anak sekolah sudah 2 bulan nggak kebayar, kulkas 2 minggu kosong, di rekening cuma ada uang 6.000, di dompet cuma ada uang 20.000, di tas cuma ada uang 3.000, sampai ngalamin posisi seperti itu. Nah, semenjak itu, dan alhamdulillah semenjak saya mengenal video YouTube dari RDAY ini, saya paginya mendapatkan video itu, sorenya langsung saya ngomong ke istri, Bu, mulai nanti malam tolong minta pengertiannya, ayah mulai jam 12 akan bangun, akan mengamalkan ilmu dari Pak Haji Dwi dari RDAY, walaupun baru lihat 1 kali YouTube gitu kan. Sami'na wa ata'na, ayah jalankan. Dan alhamdulillah godaannya nggak kurang Pak Haji. Saya begitu ngomong itu, istri saya malah makin sering nawarin. Sampai-sampai setengah 12 baru kelar sama istri, tidur setengah jam 12 tetap saya bangun maksain. Alhamdulillah sampai sekarang bisa istiqomah. Sementara dulu saya walaupun pernah jadi motivator, berguru ke sana kemari, yang namanya bangun jam 12 sholat tahajud apalagi ngaji sampai ya kalau ngejar 12 juz saya terus terang belum kuat, baru nyampe 6 juz Pak Haji. Minta doanya aja mudah-mudahan bisa tercapai 12 juz. Tapi dulu saya boro-boro bisa seperti itu. Seumur hidup ngalamin hatam Quran di bulan Saum aja baru tahun kemarin. Nah, sekarang alhamdulillah baru kenal 8 hari ke RDAY udah hampir 2 juz gitu. Kita bisa 2 juz. Udah hampir 2 kali hatam kita Al-Qur'an, alhamdulillah benar-benar dahsyat di RDAY ini. Oleh karena itu saya tadi ke istri tadi kemarin, Bu, besok kita maksain ke sana ke RDAY, dan di situ saya memohon, ya Allah, saya mendengar Ustadz Nijar mau pulang hari Senin, lihat di streaming, terus Pak Haji juga sangat-sangat sibuk, tapi ya Allah, seandainya hamba ini Engkau ridhoi ya Allah, dan hamba pasti yakin Engkau ridhoi ya Allah, hamba mohon hamba bisa ketemu langsung dengan Pak Haji, bisa interaksi langsung dengan Ustadz Nijar. Pasti kalau memang Allah meridhoi, saya pasti ketemu ya Allah, walaupun Ustadz Nijar jadwal pulang kemarin. Tadi habis sholat isya, ternyata pas di depan banget Ustadz Nijar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan sekarang bisa bertatap muka langsung dengan Pak Haji, tambah lagi kebahagiaan saya, ya Allah. Jadi saya mohon pencerahannya itu Pak Haji. Begitu saya kemarin mengambil langkah hijrah ekstrim, taubat ekstrim dari riba, secara ekonomi saya makin terjun bebas gitu. Sementara waktu dulu juga sodako saya waktu masih jaya, alhamdulillah lah, kita bisa dibilang nggak kurang dari 15% penghasilan kita sodakokan, bahkan bisa nyampe 40% sebetulnya kalau kita detail keseluruhan. Tapi semakin banyak sodako pun saya makin terjun bebas gitu. Nah, saat kalau saya lihat dari video YouTube Pak Haji itu, kalau kita menarik panah kan udah mentok. Nah, saya udah merasakan titik mentok itu Pak Haji. Sampai terakhir tadi kejadian, saya mau jual tanah, ditunggu-tunggu dari 6 bulan lalu, surat perjanjiannya sudah ada, dan waktu pembayarannya minggu depan tanggal 2. Tadi siang saya pas begitu habis istirahat lihat itu, ternyata mereka katanya keuangannya lagi pailit, nggak bisa meneruskan pembayaran untuk jual beli tanah itu. Saya sempat terdiam sebentar. Apa yang selalu saya lakukan? Saya ingat ceramah-ceramah Pak Haji. Tarik nafas, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan anugerah tambahan, saya yakin ini
di saat saya, apalagi di saat saya berniat hari ini saya mau ke RDAY, Engkau berikan anugerah yang sangat luar biasa. Kalau mungkin dulu masih saya belum lihat video Pak Haji, wah udah uring-uringan, udah marah-marah gitu kan. Kita udah janjiin ke pihak bank, ke supplier mau beresin di tanggal 2 nanti, tiba-tiba dibatalin. Masya Allah, ini benar-benar anugerah yang sangat luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya saya mohon pencerahan dari Pak Haji itu, dari cerita saya tadi, kira-kira yang salah apa gitu ya, kok saya banyak sedekah malah makin nyungsep gitu kan. Dan kemarin saya sudah mengambil hijrah ekstrim, sekarang berusaha belajar ibadah ekstrim. Jadi saya mohon pencerahan dari Pak Haji untuk bangkit kembali itu seperti apa kira-kira Pak Haji, untuk secara pribadi buat saya. Tadi jawab ya. Kenapa kamu pindah dari riba ke tidak riba? Kalau bisa jangan pindah gitu, kasihan riba kita tinggalin, dia menderita gitu. Jadi kalau kamu udah riba, udah lanjutin sampai ribanya selesai. Iya, kita kadang suka denger motivator, dia mah cuma cari duit doang. Udah terusin ribanya aja, kasihan ribanya nggak punya temen tuh. Jadi gini bos, kalau lu mau keluar dari riba jangan ribut, riba jangan sampai denger. Karena kalau riba tahu kita mau keluar, riba ngebreak HT. Semua riba punya HT. Break. Masuk kata riba pojok. Break. Masuk kata riba ini. Ada apa? Ada monyet mau keluar dari gigit. Nah, lu tuh monyet. Janganlah. Biar gimana juga riba pernah nolong kita. Mosok ditinggalin, kasihan kali. Ajak aja terus kemana-mana tuh riba. Enggak lah bos, lu tuh bukan karena riba dan bukan karena ninggalin riba. Yang bikin lu terpuruk karena dua. Khawatir kalau nggak punya duit, khawatir kalau mau ngeluarin duit gitu. Jadi orang yang khawatir kalau ngeluarin duit nggak akan datang masuk kita. Duit masuk nggak, kenapa? Ntar dia khawatir kalau gue deh di lo. Jadi pada saat kita mau bayar khawatir, nggak boleh bos. Terus kalau lo nggak punya duit, lo nggak boleh khawatir, tenang aja kan ada Allah. Gitu. Riba ini lagi tren sekarang bos, karena dibikin jadi duit. Seminar riba, iya lu, yang seminar pada bayar. Yang kaya siapa? Yang bikin seminarnya. Peserta ribanya tetap aja saldonya kurang. Gue setuju kalau seminar riba gratis, ya kan? Mau bayar, nggak boleh lah. Riba diomongin, bos, lo jangan kalah sama Pak Jokowi. Pak Jokowi nih juara 1. Kenapa? Hutang terbesar di Indonesia. 7.000 triliun. Ya kan? Tapi kan jalan tol dari Aceh sampai Jawa Timur. Tenang aja. Jadi ini gini bos. Jangan kita godain riba. Riba jangan digodain, udah aja biarin. Riba tuh kayak anjing bos. Ini ada anjing nih. Nih, kalau ada anjing mau lewat kan lo begini-gini lo. Tuh melipir atau lo jongkok. Ini enggak riba lo godain, guk diterkam sama riba. Anggap aja kalau riba tuh anjing. Kan kita suka ngejek riba, jangan bos. Kalau ada riba kita diam-diam mendek sih. Kalau lo kan enggak, guk langsung wow. Jangan bos, biar gimana juga riba pernah berjasa sama kita bos. Kok berjasa? Nah lo kan pernah punya mobil dengan kredit. Ya kan? Lu punya rumah kredit, Ya, kalau rumah, alhamdulillah. motor kredit, ya enggak lo walaupun yang lain gitu loh. Maksudnya kalau kita mau keluar dari riba enggak gitu juga gitu loh bos. Semua dijualin, nggak bisa. Terus lo lihat dulu motivatornya, pembicaranya kaya raya gak tajir melintir. Kalau pembicaranya cuman punya ruko 10 unit atau punya, ngapain bos? Lo cari gurunya yang kaya bos, lo diajarin kaya. Tapi kalau gurunya nggak kaya, ya lo nggak diajarin dong, ya kan? Nah, penyebab lo tuh bukan karena riba, penyebab lo karena dua. Khawatir kalau nggak punya duit, jadi lo kalau nggak punya duit khawatiran nih. Aduh besok jatuh tempo, aduh besok bayar listrik, nggak boleh. Orang yang
menghina Allah bukan hanya menjelek-jelekan Allah, bukan. Khawatir besok nggak bisa makan aja udah menjelekkan Allah, bos. Kata siapa? Kata gue, SD Impress. Jadi lo minta tobat sama Allah karena lo pernah menghina Allah, bos. Makanya kalau gue tanya, Allah kasih apa rezeki dia yang berlimpah? Nggak ada, Ji. Kenapa? Dia hobinya menghina gue. Jelekin nama lo, Allah enggak. Tapi dia khawatir besok takut nggak punya uang, khawatir besok nggak bisa bayar cicilan, khawatir besok nggak bisa ngasih uang ke anak, khawatir nggak bisa ngasih uang belanja istrinya yang sebulan 500 juta. Nggak boleh, bos. Itu namanya menghina Allah. Kedua, bos perhatiin nih bapak dan ibu. Kalau duit datang, mikir gak? Nggak mikir, duit masuk aja nggak pernah mikir. Tapi giliran kita mengeluarin duit, mikir. Nggak boleh, bos. Duit nggak mikir masuknya, keluar juga nggak mikir. Jadi lancar. Ini nggak mau ngeluarin duit mikir, akhirnya mau masuk juga mikir. Nih. Nah, gitu. Jadi lo lihat ada ibu yatim, nah lo kasih dah, gitu. Ada anak yatim kasih. Kita kebanyakan apa? Kalau lihat anak yatim kita nggak mau sedekah, tapi giliran lihat ibu yatim kita bawaannya pengen nyuk keningnya. Modus. Modus. Tapi kan bikin ngaceng. Ya. Yalah. Intinya kenapa kamu makin minus karena dua hal. Kalau bos nggak pegang duit, bos suka khawatir. Dua, kalau bos mau bayar atau mau keluar duit, suka khawatir. Nggak boleh. Coba yang itu dulu dibikin apa? Nyaman hati. Nanti duit datang sendiri, bos. Tadi malam siapa yang ikut privat saya tuh di Sentul? Gue lagi ngajarin privat orang Jogja, bos, 80 orang. Ada tamu RDI datang ngasih duit 1 miliar tunai. Semua orang pada ngeliat. Wow. Nggak mimpi gue, bos. Nggak mimpi. Daripada gue bikin seminar bayarnya satu peserta 500.000. Mendingan gratis, bos. Seminar gratis. Oh, ini dia nih. Tadi malam lihat gak ada orang nganterin duit? Berapa? Tuh, tunai. Jam berapa dia nganterin duit? Jam 2. Jam 2 pagi dibawa 1 miliar. Pak Haji, makasih ya Pak Haji, makasih. Daripada gue bikin seminar, satu peserta seminar 500.000. Kelamaan, bos, kaya, bos. Nah, coba lo bantu gua akan bantu lo total. Lo bikin takjub Allah, apa yang bisa lo bikin takjub? Mau ibadah ekstrim? Mau sedekah ekstrim? Milih aja. Aku nggak punya duit, ya udah ibadah ekstrim. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran. Orang yang bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya di bank, saldonya tidak pernah di bawah 1 M. Tuh, gue diucapin. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qurannya 12 juz, saldonya tidak pernah di bawah 10 M. Lo ikutin yang mana? Bebas. Yang 12 juz deh Pak Haji, ya udah. Saldonya nggak pernah di bawah 10 M, selalu di atas 10 M. Gitu. Kalau gue masih riba, udah nggak apa-apa, biarin. Nanti juga pada saat kita punya duit, kita lunasin sendiri. Tapi jangan dijual. Mobilnya jangan dijual, lo pakai aja. Kan orang juga nggak tahu kalau lo riba kan. Taunya lo keren, ganteng gitu. Amin. Iya. Tapi jangan fitnah Pak Haji. Hah? Jangan fitnah. Maksudnya? Kalau orang bilang saya ganteng, saya bilang fitnah. Iya, makanya lo gue fitnah terus. Lo ganteng tapi kontolnya kecil. Gue mau jadi ketahuan. Harusnya maunya gue kontolnya kayak mic tuh segini. Jadi intinya gini, yang bikin lo terpuruk itu bukan riba, tapi karena dua hal. Pada saat lo nggak pegang duit, lo khawatir, pantesan duit nggak mau masuk ke lo. Pada saat lo mengeluarin duit,
khawatir, pantesan duit nggak masuk lu, gitu. Riba mah biarin aja bos, kan riba udah membudidaya, udah contoh hampir 100% pegawai negeri SK-nya di bank, betul lah? Iya, pasti bos. Nah, lu juga mesti ikut bos, sayang kalau gak ikut. Nggak ada yang humor. Terus kedua, kenapa hutang kita nggak bisa lunas? Karena kita yang merasa kita yang lunasin, nggak boleh bos. Yang lunasin riba siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, waktu gua kecil main bola, kaca tetangga rumah gua pecah, tiar. Yang mecahin gue, yang ganti kaca rumah tetangga gue siapa ya? Mak gue, eyang, ibu gue. Jadi gue tugasnya kata Allah, udah lu pecahin aja semua. Gue pecahin tetangga rumah gue pecahin. Mak gue yang ganti. Nah, lu yang berbuat utang, nanti Allah yang lunasin. Bukannya lu yang lunasin. Ini lu yang mengelunasin sih. Jadinya akhirnya nggak dikasih kesempatan sama Allah. Jangan, udah lu ciptain utang sebanyak-banyaknya. Lu jangan kalah sama negeri ini. Kalau nggak bisa tidur, nanti bapak ini yang ngelonin ibu. Pak Presiden bisa tidur nyenyak, utangnya banyak negeri ini. Santai aja, orang yang lunasin Allah bos. Kita yang berbuat, Allah nanti yang nyelesain. Makanya kan kata Allah, aku yang nyempurnain, bukan kalian. Gitu. Ah, coba praktekin. Jadi riba ya biarin aja. Ini juga yang hadir di sini juga rata-rata dulu kuliah juga orang tuanya boleh minjem bos di koperasi, ya kan? Termasuk gue. Makanya gue terkenal sarjana riba. Karena emak gue nyokolin SK bos dulu, kata emak gue. Habis nggak punya duit gimana? Sementara anaknya harus sarjana. Makanya gue terkenal sarjana riba. Bos, nih perhatiin ya. Orang yang kawin di gedung-gedung mewah, coba cek deh. Hampir sebagian duitnya boleh ngutang di bank buat ngawinin anaknya. Berani gak ibu pada saat ngutang di bank, nikahin anaknya, di pintu masuk ke gedung acara perkawinan, ibu nulis begini, biaya perkawinan ini dibiayai sama riba. Bener gak? Diem-diem. Biar gimana riba berjasa gak? Berjasa gitu, jangan ngelupain, biar gimana dia tetap berjasa gitu. Terima kasih Pak Haji. Kalau untuk amalan tiap orang tuh beda-beda apa semua yang diajarkan? Kan gue bukan kiai, jadi gue nggak ada amalannya. Kalau mau minta amalan sama kiai yang di sini. Ilmu-ilmu dari RDAY ini bisa diamalkan? Bisa, semua bisa. Orang kalau mau ketemu, ibu mau ketemu si A, ibu mau ketemu si B, bos mau ketemu. Lo remes kontol 9 kali, lo buat salaman, lunasi utang gue, nanti dia lunasin utang lo. Begitu. Ada bacaannya gak Pak Haji? Ya itu bacanya itu bahasa Indonesia. Ada gak wiritannya? Ya nggak, masa ngerogoh pakai wirid ya kamu. Kasihan. Masa ngerogoh pakai zikir? Gak ada lah. Udah aja remes ya. Tapi jangan sampai keluar air jeruk. Ya. Lunas utang, deal, dapat PO, cair, gitu. Hampir orang yang kalau ketemu sama orang yang kita tuju, sebelumnya kita remes dulu alat kelamin kita dan lanjut buat salaman, tidak ada yang pernah gagal. Lu buktiin aja. Gue punya kucing bos, tapi gue takut kucing, jadi kucing gue berantem. Gue bilang sama karyawan gue yang ngurusin kucing, namanya Parto, Parto sini, itu kucing kenapa berantem mulu? Iya pak, dari awal datang emang berantem. Gampang toh, copot celana dalam lo, usap di kepalanya kucing itu apa kucing itu. Berapa harga celana dalam lo? 20.000. Nih gue ganti gocap. Nah, dicopot, diusek tuh mukanya kucing yang enggak satu sama kedua, langsung kucingnya diem. Iya, bau kontolnya Parto. Daripada kita pisahin, kandang mahal, bikin kandang sendiri mahal. Kandang kucing kayak British Alpine kan nggak murah tuh kandangnya.
Beli lagi, gue bilang nggak usah toh, udah aja diumbar biar main. Tapi berantem pak, copot celana dalam lo. Terus usapin di kepala tuh kucing yang berantem ini berapa yang berantem? 4, 2, 3, 4, usap. Habis diusap tuh kucing 4-4-nya bengong ya. Ini bener bos, nggak? Makanya kalau bapak dan ibu punya anak, anaknya masih kecil-kecil, adeknya godain kakaknya, kakaknya godain adeknya, jangan dibentak. Tuh jangan dibentak. Lah kan waktu dia di dalam kandungan kita jagain. Kenapa udah lahir kita bentak-bentak gara-gara berantem? Copot celana dalam mamahnya, usap di muka anaknya, langsung anaknya idiot. Maksudnya pendiam. Nah, lo juga gitu. Rogo alat kelamin lo datengin menteri-menteri di Indonesia, dapat jabatan, dapat jabatan, dapat jabatan. Gosok kontolo, salaman sama presiden kita. Selamat ya Pak, saya dapat jabatan menteri. Pasti dapat jabatan menteri. Mungkin presiden juga gitu bos. Baik, terima kasih Ya. Pak Haji. Saya anggap semua apa yang disampaikan Pak Haji saya anggap ijazah. Soalnya kalau kita lihat Iya. keberkahannya kurang gitu kan. Kalau kita tatap layar sekarang, alhamdulillah saya bisa tatap langsung ke Pak Haji dan mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan jadi ijazah buat saya sendiri. Dan saya Tapi lo bisa gak yang dua jangan dilanggar? Ini berlaku semua. Tidak boleh khawatir alias takut kalau kita nggak lagi megang duit. Jadi kalau lagi nggak megang duit, lo bisa gak bahagia? Jangan takut, jangan khawatir. Nanti duit masuk. Karena kalau duit mau masuk, ibaratnya gini bos. Ayam, kenapa nggak mau masuk ke kandang ayam? Gue tanya, ayam masuk? Itu kan rumah lo. Nggak mau. Kenapa? Di dalamnya ada musang. Oh. Nah, musangnya apa? Ketakutan. Rasa takut tuh ibaratnya musang. Coba kalau musangnya nggak ada, ayamnya masuk bertelur. Itu yang namanya rezeki. Ciptain di otak lo, gimana caranya? Punya duit nggak punya duit, nggak boleh khawatir. Satu. Kedua, pada saat mau ngeluarin duit, jangan khawatir. Itu duit masuk terus. Ini berlaku buat semua. Jadi bapak dan ibu kalau nggak punya duit, wajahnya seperti punya duit. Jadi duit mau masuk, ibarat ini buat umpan. Ini kan enggak. Pada saat kita nggak punya duit, waduh cemberut. Yang lebih dahsyat tau gak bu, kalau ibu-ibu nggak punya duit, memeknya peot. Ya Allah, janganlah bu, tembem bu. Gitu. Bisa? Insya Allah. Jadi jangan Pasti khawatir bisa. ya. Gua nggak setuju kalau khawatir. Mukanya seperti orang punya duit, kayak orang mancing aja. Jadi mau mancing burung, nih kayak ada umpannya sehingga dia masuk perangkap. Ini enggak, mancing burung kita tongkrongin burung, ya nggak mungkin masuk lah, ya kan? Sip, praktekin ya. Jazakallah khairan kasih. Ya. Assalamualaikum Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. ibu apa?